Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya baik-baik saja, kan? Kali ini Well To Do akan berbagi informasi dari belahan dunia yang cukup jauh, yaitu dari Korea Utara. Apa yang terbayang ketika disebut negara Korea Utara atau Korut ini? Pasti Kim Jong-un ya. Sang presiden yang terkenal sangat ketat dalam aturan bernegaranya, tampak kejam dan tak mentoleransi kesalahan-kesalahan pejabatnya. Tapi ternyata beliau juga orang yang lembut hatinya loh. Kim Jong-un ternyata sangat menghormati Islam, begini perlakuannya terhadap Muslim di Korut. Mayoritas warganya tak beragama, ternyata Kim Jong-un bolehkan masjid ini berdiri di negaranya. Di balik kebengisannya, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un ternyata sangat menghormati agama Islam. Bahkan, ia pun mengizinkan rakyatnya yang Muslim untuk beribadah dengan tenang. Sebagai informasi, Islam dihormati di Korea Utara, meskipun penyebaran materi keagamaan di negara tersebut dibatasi. Masjid Ar-Rahman adalah masjid pertama dan satu-satunya di Korea Utara. Masjid ini terletak di halaman Kedutaan Besar Iran di Pyongyang. Kim Jong-un bahkan menjamin, masjid ini terbuka untuk semua umat Islam, baik Sunni maupun Syiah. Namun demikian, Korea Utara memiliki kebijakan keagamaan yang membatasi penyebaran materi keagamaan. Warga asing yang membawa Al-Quran atau Alkitab ke Korea Utara atau Korut diperbolehkan. Tetapi tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya atau berkhutbah kepada penduduk setempat. Data yang dihimpun menyebutkan, Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas Islam. Namun umat Muslim di sana bisa hidup dengan nyaman. Bahkan, secara lisan Kim Jong-un pernah menyinggung jika di negaranya setiap orang bebas memeluk keyakinan tertentu, termasuk Islam. Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal, termasuk dengan menuduh di Korut tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal, kata Kim Jong-un dengan nada tegas. Mayoritas warganya tak beragama, ternyata Kim Jong-un bolehkan masjid ini berdiri di negaranya. Dikenal sebagai diktator yang kejam, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ternyata mengizinkan umat Muslim di negaranya punya rumah ibadah. Masjid ini tentu tidak dibangun oleh pemerintah Korut, melainkan oleh Kedutaan Besar atau Kedubes Iran. Namun, pembolehan itu sudah cukup menunjukkan bahwa agama Islam diterima dengan baik di negara Korea Utara. Seperti diketahui, mayoritas masyarakat di Korea Utara tidak memiliki agama. Melansir Wikipedia, 64,3% masyarakat di sana ateis, 16% Samanisme dan 13,5% Kondoisme. Sejumlah pemeluk agama lain seperti Buddha, Konghucu, dan Kristen ada di negara ini. Data penelitian menyebutkan, sekitar 1.820.000 jiwa atau 4,5% merupakan pemeluk agama Buddha dan sekitar 400.000 jiwa atau 1,7% merupakan pemeluk agama kekristenan. Sedangkan pemeluk agama Islam umumnya adalah para perwakilan di kedutaan negara dari negara lain. Masjid Ar-Rahman yang berada di halaman Kedubes Iran di Pyongyang dianggap sebagai masjid pertama dan satu-satunya di negara tersebut. Masjid itu diasosiasikan dengan mazhab Syiah yang dominan di Iran, meskipun staf kedubes dari negara Islam lain di Korut sering mengunjungi masjid tersebut dan beribadah di sana. Masjid tersebut juga menjadi tempat salat Jumat yang dikabarkan dihadiri oleh staf kedubes Muslim dari berbagai negara tanpa memandang mazhab. Walaupun negara mayoritas Islam lainnya memiliki kedubes di Korut, seperti Mesir, Libya dan Pakistan, tidak ada satupun dari mereka yang dikabarkan memiliki masjid di halaman mereka. Masjid Ar-Rahman resmi dibuka pada tahun 2013. Melansir YouTube seorang WNI yang tinggal di Pyongyang, arsitektur masjid tersebut khas Persia Iran. Tampak pemeluk agama Islam beribadah di masjid di negara Korut dengan khusyuk dan khidmat. Saat ini, jumlah Muslim di Korea Utara sangatlah kecil mengingat 64% warga Korea Utara adalah ateis. Terhitung ada 3.000 Muslim di negara ini. Meskipun jadi minoritas, tapi tak ada tekanan bagi para orang asing untuk menjalankan syariat Islam. Merujuk The Guardian via Tribun Kupang, Korea Utara memiliki kepercayaan mistik yang kuat, dan satu-satunya yang dipandang sebagai dewa adalah pemimpin mereka sejak pemerintahan Kim Il-sung. Pemimpin negara dipuja layaknya dewa.
Rakyatnya seringkali diwajibkan membungkuk di hadapan patung pemimpin mereka, dan menempatkan lukisannya lebih tinggi daripada lainnya di rumah. Beberapa rumah ibadah yang diakui di Korea Utara adalah Katedral Jangchun bagi pemeluk Katolik Roma. Lalu ada pula Gereja Chilgol dan Gereja Pongsu untuk pemeluk agama Kristen Protestan dan Gereja Jongbaek bagi pemeluk agama Ortodoks, khususnya dari Rusia. Sedangkan bagi pemeluk Islam, salat Jumat umumnya dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman yang terletak di Kompleks Kedutaan Besar Iran. Ternyata begini agama Islam di negara Kim Jong-un, salah satunya ada masjid di Korea Utara. Mungkin kebanyakan orang mengenal Korea Utara adalah negara yang super ketat. Negara di bawah kekuasaan Presiden Korea Utara Kim Jong-un itu juga dikenal sebagai negara yang tertutup. Karena mengingat sistem pemerintahan yang mengatur segala lini kehidupan Korea Utara adalah tergantung pemimpinnya. Termasuk penganut agama di Korea Utara. Juga tidak boleh sembarangan menggunakan pernak-pernik keagamaan. Diketahui mayoritas penduduk tidak terlalu menganut agama, tetapi sering disebut menganut keyakinan Shamanisme atau Kondoisme. Meski negara Korea Utara itu disebut negara yang menyeramkan, tetapi di sana juga terdapat beberapa agama lain yang berkembang. Termasuk Islam, yang ternyata Korea Utara juga terdapat masyarakat pemeluk agama Islam, meski dibilang minoritas. Lalu bagaimana kondisi atau keadaan umat Islam di Korea Utara? Dikutip Bondowoso Network dari akun YouTube Kanal Dunia Islam, berikut beberapa fakta unik tentang Islam di Korea Utara. 1. Islam sangat diterima. Korea Utara yang dipengaruhi oleh paham komunis tentu sering disebut sebagai negara anti-agama. Tetapi kenyataannya, Islam sangat diterima di Korea Utara. Penduduk umat Muslim di sana terbilang kecil. Diketahui penganut agama Islam di Korea Utara tidak mencapai 1% pun. Karena tidak ada penduduk asli di sana yang memeluk agama Islam. Penduduk Muslim di Korea Utara justru dibawa oleh pendatang seperti duta besar atau tamu kenegaraan lainnya. Meski terbilang minoritas, tetapi tidak ada tekanan bagi umat Muslim untuk menjalankan syariat agama Islam. 2. Ada masjid di Korea Utara. Tidak ada yang menyangka negara yang disebut super ketat. Justru terdapat masjid yang ada di Korea Selatan. Masjid yang ada di Korea Utara itu cukup megah, yang terletak di salah satu kota bernama Pyongyang. Masjid yang berdiri di Korea Utara itu tidak dibangun oleh warga Korea Utara, tetapi didirikan oleh kedutaan Iran. Diketahui masjid itu merupakan pusat Islam yang ada di Korea Utara. Menariknya turis Muslim yang berkunjung ke sana, diperbolehkan untuk beribadah di masjid itu. 3. Perayaan keislaman dilegalkan. Bagi kebanyakan orang Korea Utara dikenal memiliki peraturan yang kaku. Namun kenyataannya warga Islam yang berada di Korea diperbolehkan untuk merayakan acara keislaman. Diketahui ternyata sudah berulang kali duta besar negara Muslim merayakan hari besar Islam. Seperti peringatan Hari Nuzulul Quran, bahkan melaksanakan salat Idul Fitri saat Lebaran tiba. Hal itu menunjukkan bahwa Korea Utara juga bisa disebut sebagai negara yang toleran. Karena pemerintah di sana tidak masalah jika terdapat perayaan umat Muslim. 4. Mendukung kebebasan beragama. Korea Utara seringkali disebut sebagai negara yang diatur oleh pemerintahannya. Ternyata tidak sepenuhnya. Justru Korea Utara diketahui sebagai negara yang sangat memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Hal itu pernah diungkapkan oleh Kim Jong-un saat Parlemen Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara tidak memberi aksesnya untuk memeluk agama. Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal dengan menyebut Korut tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal. Karena sebelumnya kami sudah membebaskan kepada masyarakat untuk berkeyakinan di Korea Utara, ucap Kim Jong-un. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.